Keyboard mahal, keyboard kecil dari Razer. Halo semua, Juni mana? Image Razer adalah harganya yang mahal. Nah, untuk keyboard mini ini ternyata masih sama, bre. Harganya terhitung lumayan mahal lah ya. Ini adalah Black Widow V3 Mini, bukan V3. Ini keyboard 65% dengan harga yang lumayan mahal. Harga resminya $180 dan di Indonesia dijual di kisaran harga 2,5 sampai 2,7 jutaan. Secara desain sih nggak terlalu jauh berbeda dengan keyboard 65% yang lain. Nah, untuk kualitasnya nih yang kayak gimana? Secara pakai keyboard 65% seharga 800 ribuan menurut saya udah lumayan enak. Apakah dengan nambah duit sekitar 2 jutaan, kita akan dapat experience ngetik dan experience gaming yang jauh lebih bagus? Sebagai tukang ketik yang sering banget keluar dari kantor, saya butuh keyboard yang enak dibawa pergi-pergi. Kriterianya simple banget, dia harus kecil pastinya, kemudian punya connectivity wireless. Dan wireless yang saya butuhkan adalah Bluetooth untuk connect ke tablet dan juga handphone. Kemudian juga harus punya dongle 2,4 GHz untuk dipakai gaming di laptop atau di PC. Razer Black Widow V3 Mini ini punya 3 jenis connectivity. Yang pertama, dia bisa dipakai menggunakan kabel USB-C sekaligus untuk ngecas pastinya. Kemudian dia bisa dipakai dengan Bluetooth dan juga punya dongle 2,4 GHz. Ini bukan fitur yang spesial karena banyak banget keyboard di bawah 1 juta yang punya fitur yang sama persis kayak gini. Bedanya adalah Razer menyebut koneksi 2,4 GHz-nya ini dengan nama Hyperspeed. Menurut mereka, dia punya kecepatan 3 kali lebih kencang dibandingin 2,4 GHz dari merek yang lain. Saya sendiri tidak melakukan pengujian yang sampai detil berapa angka latensinya, jadi saya bisa cerita dari pengalaman saya pakai aja ya. Waktu saya pakai keyboard lain yang lebih murah, jauh lebih murah dan pakai dongle 2,4 GHz, itu perbedaan latensi antara Bluetooth dan saat pakai dongle itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kamu main game pakai Bluetooth itu terasa banget delaynya. Waktu ngetik juga terasa sebenarnya, tapi begitu saya ganti pakai dongle ternyata delaynya nggak terlalu jauh berbeda. Sedangkan saat pakai Black Widow V3 Mini ini terasa banget bre, jadi waktu pakai keyboard terasa latensinya, kemudian saya pasang dongle-nya, langsung hampir nggak ada latensi sama sekali. Hampir mirip waktu saya pakai mode yang pakai kabel. Jadi di sini bisa dibilang bahwa klaim Razer bahwa hyperspeed-nya ini jauh lebih kenceng ternyata udah terbukti. Ditambah lagi Razer juga punya fitur hyperspeed multi-device. Jadi satu dongle bisa dipakai untuk 2 device. Jadi kalau kamu punya keyboard dan juga mouse Razer yang udah hyperspeed, kamu bisa pakai satu dongle doang. Permasalahannya adalah waktu saya tes di rumah, saya pakai keyboard ini dan juga pakai mouse Basilisk X Hyperspeed, ternyata nggak mau connect bre. Jadi hyperspeednya nggak ke-detect. Terus saya cek di websitenya, ternyata walaupun sama-sama pakai hyperspeed, tapi fitur multi-device ini gak untuk semua device yang udah hyperspeed, hanya beberapa doang. Terus saya iseng-iseng nanya ke customer care-nya Razer, apakah hal ini akan selamanya seperti itu atau mungkin nantinya akan ada update bahwa device hyperspeed yang agak tua kayak mouse saya itu akan disupport untuk multi-device ini. Katanya mereka bakal ada, cuma nggak tahu. Sampai sekarang sih masih belum bisa. Razer Black Widow V3 Mini ini punya build yang kokoh banget. Nggak ada bagian yang kendor, nggak bisa di-bend, dan pantas lah kalau dia masuk kategori keyboard yang mahal. Dia menggunakan kombinasi material plastik dan aluminium, dan ini membuat beratnya lumayan. Dengan ukuran sekecil ini, dia bobotnya lebih dari 700 gram. Dimensinya nggak sekecil keyboard 65% pada umumnya karena di sini Razer punya tanggungan membawa desain Black Widow yang punya bagian bawah ini nih. Dan ini membuat desain keyboardnya menjadi sedikit lebih lebar. Di bagian bawah dia dikasih tulisan For Gamers by Gamers atau by Gamers for Gamers nih ya. Kemudian ada 4 rubber pad dan 2 pengatur sudut yang bisa diatur kemiringannya di 6 atau 9 derajat. Terus ada tempat menyimpan USB dongle yang di sini naruh USB-nya nggak terlalu keras ya. Jadi enak banget untuk naruh dan nyabutnya. Di bagian belakang ada switch untuk mengatur mode 2,4, Bluetooth atau off yang berarti menggunakan kabel. Di sebelahnya ada indikator power dan ada port USB-C kalau kamu mau pakai kabelnya. Keycapnya masih mirip dengan Razer versi lain yang saya pakai di studio itu adalah Razer Huntsman.
Kemudian material dan fontnya juga sama. Permukaan keycapnya agak kasar jadi ngalicin di jari. Cuma minusnya keycap kayak gini kalau semakin lama kamu pakai maka dia akan menjadi shiny. Jadi akan ada bagian kasarnya itu yang aus gitu ya di bagian yang paling sering kamu pencet. Contohnya kayak di spacebar kayak gini nih. Di bagian samping keycapnya ada secondary function yang bisa kamu aktifkan dengan mencet tombol Fn. Dan asiknya saat kamu pencet Fn maka semua RGB akan mati kecuali tombol yang punya second function. Fontnya tembus RGB dengan cakep banget dan aksen RGB-nya semakin kuat lagi karena bagian samping switch-nya yang transparan terekspos. Cuma ada satu minus di bagian tombol Windows. Di situ kelihatan bagian yang nancep di switch itu kelihatan terekspos gitu ya saat RGB-nya nyala. Jadi kelihatan ada belang lah di RGB-nya. Cuma ya itu aja sih minusnya menurut saya. Keyboard ini punya dua jenis switch. Yang pertama adalah green switch, dia tactile dan clicky. Yang kedua adalah yellow switch, dia linear dan silent. Untuk suaranya kamu bisa dengerin sendiri dan kamu nilai sendiri aja kayak gimana. Yang pasti feel ngetiknya enak banget. Jadi dibandingin keyboard murah saya yang di rumah, itu yang ini ya jauh lebih superior. Dan nggak heran karena harganya juga jauh lebih mahal. Nah, kedua switch ini punya actuation point yang lebih pendek. Jadi green switch itu lebih pendek daripada blue switch pada umumnya. Kemudian yang yellow juga lebih pendek daripada red switch ya. Jadi di saat kamu pakai ngetik, ini dia bisa lebih cepat kalau kamu emang termasuk fast typer. Dan saat dipakai ngetik, feel-nya bener-bener kokoh, solid banget lah karena emang bodinya tadi ya kokoh banget. Nah, terus muncul salah satu pertanyaan. Razer punya produk yang namanya Razer Huntsman. Dia menggunakan optical switch yang rasanya menurut saya walaupun hampir mirip tapi lebih enak pakai optical switch. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Black Widow ini nggak pakai optical switch aja? Jawabannya adalah yang pertama karena dia harus membawa ciri khasnya Black Widow. Black Widow nggak pakai optical. Kalau kamu pengen optical, beli aja yang Huntsman. Dan jawaban yang kedua adalah kalau kamu pakai optical, maka dia akan terus-terusan on. Jadi kalau dipakai untuk wireless, baterainya bakal lebih boros. Jadi lebih baik kalau wireless pakainya yang mechanical aja karena nggak pakai listrik. Daya tahan baterainya sendiri diklaim mencapai 200 jam dan biasanya klaim yang tertulis di speknya itu adalah dalam kondisi yang paling ideal, yaitu dia dipakai dengan Bluetooth tanpa RGB. Nah, yang saya praktekin adalah saya menggunakan dongle 2,4 GHz, kemudian RGB-nya nyala tapi di level yang paling rendah. Yang penting ada lampunya. Jadi waktu saya ngetik dalam kondisi gelap masih bisa kelihatan fontnya. Dan setelah saya pakai beberapa hari, itu sehari ya mungkin sekitar 4-5 jam kali ya. Itu dalam beberapa hari dia turun dari 100% jadi 70%. Jadi turun sekitar 30%-an. Jadi mungkin kalau diklaim 200 jam, ya harusnya emang dalam kondisi Bluetooth dan tanpa RGB. Nah, tapi apakah hal itu tadi semua menjadi justifikasi bahwa harga keyboard ini harus 2,5 juta lebih? Walaupun dibilang tadi teknologi hyperspeed itu lebih kencang daripada 2,4 GHz pada umumnya, tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh juga buat kamu yang mungkin nggak terlalu sensitif karena selisihnya cuma millisecond. Terus kalau saya bilang bodinya enak dan segala macam, banyak juga keyboard yang lebih murah yang bodinya juga nggak kalah enak. Akhirnya satu hal yang menurut saya menjadi justifikasi beneran bahwa kamu perlu membeli keyboard ini adalah kalau kamu udah terlanjur nyemplung di ekosistemnya Razer. Kamu udah punya mouse Razer, kamu udah punya headset, udah punya speaker, terus apalagi stand, mousepad dan segala macam. Maka untuk beli Black Widow V3 Mini ini bisa jadi pertimbangan. Karena kalau kamu pakai brand yang berbeda-beda, itu malah justru bisa jadi PR tersendiri. Dan ini serius, saya pernah pakai beberapa peripheral dari bermacam-macam merek. Maksudnya dicampur jadi satu di satu PC gitu ya. Jadi saya sempat install Logitech G Hub, terus saya sempat install Razer Synapse, terus saya sempat install Corsair iQ juga. Terus saya juga sempat install Asus Armory Crate. Jadi ada 4 terinstall di dalam PC saya. Nah, waktu dinyalain, ternyata loadingnya berat bre. Karena di saat dia startup, dia harus ngeload 4 program sekaligus. Dimana satu aja itu ngeloadnya lumayan lama. Dan udah banyak-banyak install, berat-beratin PC,
ternyata nggak bikin hal-hal menjadi lebih bagus. Karena akhirnya semua peripheral kamu bakal jalan sendiri-sendiri. RGB-nya nggak bisa disinkronisasi. Dan inilah kenapa saya bilang kalau kamu emang udah terlanjur nyemplung ke Razer ecosystem, maka beli ini aja nggak masalah. Karena kamu hanya cukup satu software untuk bisa mengontrol semua peripheral kamu. Ya, itulah Razer Black Widow V3 Mini. Keyboard yang boleh dibilang mahal banget untuk ukuran keyboard mini gitu ya. Dan saya bisa bilang juga bahwa keyboard ini bukan untuk semua orang. Kalau buat saya pribadi, karena saya udah terlanjur pakai beberapa peripheralnya Razer, jadi beli ini nggak pakai mikir. Artinya emang saya butuh. Dan waktu dipakai ngetik juga enak banget. Dibandingkan keyboard saya yang jauh lebih murah, saya lebih milih ngetik pakai ini. Cuma sekali lagi, ini bukan untuk semua orang. Kalau kamu memang belum pakai Razer, jadi nggak cocok lah kalau kamu beli ini. Apalagi dengan harga segini mau dipasang di PC kentang. Mendingan duitnya dipakai buat upgrade hardware yang lain. Tapi kalau kamu penasaran pengen memulai pasang peripheral Razer, maka silahkan aja. Keyboard ini feel-nya superior banget. Dan kalau dibilang harganya mahal, ini udah dijawab sama banyak orang yang biasa nulis di kolom komentar. Keyboard ini harganya nggak mahal. Kita aja nggak punya duit.